Rekan-rekan sekalian, kembali lagi pada kuliah struktur baja. Untuk kuliah ke-13 kali ini kita akan mendiskusikan topik mengenai desain sambungan las. Berikut adalah outline perkuliahan pada hari ini. Topik yang pertama adalah sambungan struktur baja, filosofinya bagaimana, kemudian mengapa diperlukan sambungan baja dan lain sebagainya akan kita bahas pada topik tersebut. Lalu yang kedua adalah kuat minimum dari sambungan, harus seperti apa. Dan yang terakhir adalah sambungan las yang nanti akan saya tunjukkan contoh perhitungannya di topik akhir tersebut. Baik, mari kita masuk ke topik yang pertama, yaitu sambungan struktur baja. Kita tahu bahwa struktur baja terdiri dari elemen-elemen kecil, yang mana umumnya berupa profil baja dengan bentuk dan dimensi penampang tertentu hasil dari fabrikasi, yang kemudian dihubungkan dengan alat sambung hingga membentuk elemen struktur yang lebih besar. Gambaran yang paling mudah adalah Anda bisa melihat pada struktur jembatan, begitu ya. Jembatan rangka baja yang Anda lewati mungkin ketika perjalanan menuju kampus. Jembatan tersebut terdiri dari elemen-elemen profil H-beam ataupun IWF yang disambung dengan plat buhul hingga diperoleh bentuk struktur yang lebih besar. Contoh yang lainnya misalnya adalah tower listrik yang terdiri dari profil-profil kecil berupa profil siku maupun double siku ataupun kanal yang disambung hingga berbentuk tower listrik yang bisa digunakan begitu. Nah, kualitas pekerjaan konstruksi yang menggunakan struktur baja dapat dikontrol dengan lebih baik. Karena profil baja merupakan material hasil fabrikasi yang selanjutnya dikerjakan di bengkel kerja atau workshop dengan alat kerja yang presisi serta didukung oleh sistem pengawasan yang baik. Ini merupakan keunggulan struktur baja dibandingkan dengan struktur beton bertulang. Dan yang mana juga struktur baja ini akan terdiri dari struktur-struktur yang kecil yang bisa diangkut ke lapangan dengan lebih fleksibel dibanding dengan struktur beton. Lalu setelah dikerjakan di workshop, selanjutnya komponen-komponen struktur baja akan dibawa ke lokasi pekerjaan untuk dilakukan perakitan atau erection menggunakan sistem sambungan yang telah didesain. Nah, untuk itu keberadaan dari sistem sambungan yang akan digunakan, apakah berupa sistem sambungan las yang akan kita diskusikan pada hari ini, ataupun menggunakan sistem sambungan berupa baut, ataupun sistem sambungan paku keling, dan lain sebagainya, itu akan sangat menentukan. Dan juga sistem sambungan ini menjadi bagian yang penting di dalam struktur karena menjadi lokasi di mana elemen-elemen profil yang digunakan yang dari kecil atau elemen-elemen kecil yang akan disambung menggunakan sistem sambungan ini akan dapat menjadi sebuah struktur yang lebih besar. Lalu ukuran dari komponen struktur baja sebelum dibawa ke lokasi pekerjaan juga perlu dipertimbangkan. Maka demikian karena ada kaitannya dengan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah kapasitas kendaraan pengangkut. Kita perlu memikirkan kapasitas dari kendaraan pengangkut karena jika komponen struktur yang kita desain ini nanti ternyata terlalu berat dan tidak bisa diangkut oleh kendaraan, maka hal ini tentu saja akan menjadikan desain yang kita kerjakan tidak bisa dilakukan di lapangan atau tidak bisa diaplikasikan di lapangan. Untuk itu, komponen struktur baja yang kita pilih yang telah dirakit terlebih dahulu misal di workshop harus dipertimbangkan berat sendirinya apakah mampu oleh kendaraan pengangkut untuk diangkut ke lapangan. Kemudian yang kedua adalah kapasitas dari crane untuk menaikkan dan menurunkan komponen struktur baja tersebut juga harus diperhitungkan. Sama halnya dengan kita memperhitungkan kapasitas kendaraan pengangkut tadi. Dan yang terakhir adalah trase jalan yang dilewati, khususnya berkaitan dengan beban gandar yang diizinkan untuk melewati jalan yang dipilih tadi, atau trase jalan yang dipilih tersebut.
Setidaknya ada 3 jenis alat sambung yang umum digunakan pada struktur baja. Mungkin tadi sudah saya singgung sedikit ya di depan. Ada sistem sambungan las, kemudian ada sistem sambungan baut, dan ada sistem sambungan paku keling atau rivets. Alat sambung las banyak digunakan pada proses fabrikasi. Kenapa? Didasari oleh alasan biaya yang lebih murah atau relatif lebih murah dan mampu menyediakan kekuatan yang baik jika dikerjakan dengan quality control yang baik. Karena pada proses penyambungan las tidak menyertakan adanya pembuatan lubang pada profil baja. Sehingga secara umum profil baja yang kita sambung itu masih utuh begitu. Asalkan alat sambung las ini dikerjakan dengan quality control yang baik, maka akan diperoleh hasil sambungan yang baik pula. Lalu alat sambung yang cukup populer digunakan saat ini adalah baut mutu tinggi yang memiliki beberapa keunggulan dibanding paku keling atau rivets yang banyak diaplikasikan pada bangunan-bangunan lama. Mungkin paling mudah dijumpai pada jembatan-jembatan kereta api yang dibangun pada zaman dahulu yang banyak menggunakan paku keling atau rivets. Nah, alasan dari baut mutu tinggi yang saat ini lebih populer adalah biayanya yang lebih murah, kemudian lebih praktis dan kinerjanya lebih baik dibandingkan dengan paku keling. Selain itu, pelaksanaan di lapangan juga lebih mudah dibanding menggunakan paku keling yang butuh alat pemanas untuk pengerjaannya. Pada proses perakitan atau erection di lapangan, penggunaan alat sambung baut lebih menguntungkan karena mudah dilaksanakan dengan pengawasan yang sederhana. Kenapa? Karena pengawasannya cukup dengan secara visual saja. Kemudian penggunaan alat sambung las di lapangan untuk struktur utama sebaiknya harus dihindari ya, karena ini berkaitan dengan kontrol kualitas dari pelaksanaannya. Jika terpaksa, harus dilakukan oleh tenaga ahli dengan kontrol mutu yang sangat ketat. Jadi, sambungan las ini direkomendasikan untuk dikerjakan di workshop atau di bengkel kerja dan tidak direkomendasikan untuk dilaksanakan di lapangan karena quality controlnya relatif lebih susah dibanding kalau dikerjakan di workshop. Penggunaan alat sambung paku keling saat ini sudah mulai ditinggalkan dan digantikan dengan alat sambung baut. Nah, untuk itu pada kuliah ini kita batasi sambungan yang akan dibahas adalah sambungan las dan sambungan baut mutu tinggi. Nah, pada SNI bab 6 elemen sambungan SNI baja maksud saya di SNI baja bab 6 SNI baja 2015 spesifik membicarakan tentang desain sambungan. Elemen sambungan harus dirancang sesuai dengan bab J dan bab K. Anda bisa buka pada SNI tersebut pada bab J dan K. Gaya dan deformasi yang digunakan dalam desain harus konsisten dengan kinerja sambungan yang direncanakan tersebut dan asumsi yang digunakan pada analisis struktur. Jadi artinya ketika kita mendesain di atas kertas ataupun di balik layar menggunakan software, apa yang kita modelkan atau apa yang kita hitung harus sama dengan apa yang akan diaplikasikan di lapangan. Karena jika beda, maka perilakunya juga beda dan apa yang telah kita hitung tidak akan terjadi di lapangan. Kira-kira seperti itu. Lalu deformasi inelastis yang dibatasi sendiri dari sambungan adalah diizinkan. Di titik penyangga, balok, gelagar, dan rangka batang harus dikekang melawan rotasi pada sumbu longitudinalnya, kecuali dapat ditunjukkan dengan analisis bahwa pengekangan tersebut tidak diperlukan. Lalu sambungan sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sambungan sederhana, di mana sambungan sederhana ini mengabaikan adanya momen. Pada analisis struktur, sambungan sederhana dianggap memungkinkan terjadinya rotasi relatif tidak terkekang antar elemen yang tersambung secara bercabang. Sambungan sederhana harus memiliki kapasitas rotasi yang cukup untuk mengakomodasi rotasi perlu yang ditentukan melalui analisis struktur. Jadi artinya jika kita mendesain sambungan berperilaku sebagai sambungan sederhana, maka hanya gaya-gaya dalam berupa aksial saja yang akan aksial ataupun geser begitu ya, yang akan diperhitungkan. Dan momen pada sambungan akan diabaikan.
Lalu yang berikutnya adalah sambungan momen. Ada dua tipe sambungan momen, yaitu yang tertahan penuh dan tertahan sebagian. Boleh digunakan, tetapi disyaratkan di bawah ini. Sambungan momen tertahan penuh atau disingkat dengan TP akan menyalurkan momen dengan rotasi yang boleh diabaikan antara komponen struktur yang tersambung. Pada analisis struktur, sambungan ini diasumsikan untuk tidak memungkinkan terjadinya rotasi relatif. Sambungan TP harus memiliki kekuatan dan kekakuan yang cukup untuk mempertahankan sudut antar komponen struktur yang tersambung pada kondisi batas kekuatan. Lalu yang kedua adalah sambungan momen tertahan sebagian atau TS. Dia mampu menyalurkan momen, tetapi rotasi antar komponen struktur yang tersambung tidak boleh diabaikan. Pada analisis struktur harus mencakup karakteristik respon gaya deformasi sambungan. Karakteristik respon sambungan TS harus terdokumentasi dalam literatur teknis atau ditetapkan dalam analisis atau merupakan hasil rata-rata dari suatu pengujian eksperimental. Elemen komponen sambungan TS harus memiliki kekuatan, kekakuan, dan kapasitas deformasi yang cukup pada kondisi batas kekuatan. Baik, kita masuk ke topik yang kedua, yaitu kuat minimum dari sambungan. Sambungan berfungsi untuk meneruskan gaya-gaya dalam atau internal forces dari komponen struktur satu ke komponen struktur lainnya, dan pada akhirnya meneruskan gaya-gaya dalam tersebut menuju fondasi. Sambungan harus direncanakan lebih kuat dibanding elemen atau profil baja yang disambung. Jadi ini merupakan filosofi dasar di dalam mendesain sambungan. Kita sediakan kekuatan sambungan lebih besar dibanding elemen yang disambung. Hal ini umum berlaku pada struktur yang direncanakan akan berperilaku inelastik atau kegagalannya bersifat liat. Jadi hindari kegagalan pada sambungan jika ingin kegagalan struktur kita berupa kegagalan daktil. Pada portal baja tahan gempa, kekuatan sambungan direncanakan lebih kuat dibanding elemen yang disambung. Hal ini perlu jika ada salah satu elemen mengalami kondisi inelastik, maka akan terjadi redistribusi momen. Jika ada elemen yang mengalami kekuatan yang lebih kecil dari elemen yang disambung, dapat menyebabkan perubahan lokasi sendi plastis sehingga keruntuhan struktur yang terjadi dapat berbeda dari apa yang telah kita analisis atau kita rencanakan. Sambungan sebaiknya tidak ditempatkan pada bagian yang akan mengalami sendi plastis atau berperilaku inelastik saat terjadi gempa. Kenapa demikian? Karena ini dapat menyebabkan keruntuhan non-daktil atau keruntuhan yang mendadak atau keruntuhan getas. Sehingga sambungan sebaiknya direncanakan masih berperilaku elastis saat terjadi gempa. Walaupun mungkin akan terlihat lebih boros begitu, tetapi menjamin terjadinya keruntuhan secara inelastik. Nah, caranya bagaimana? Itu dengan cara mendesain sambungan lebih kuat dibanding elemen yang disambung. Jadi filosofi di dalam mendesain sambungan, di mana kita harus menyediakan kekuatan sambungan lebih tinggi dibanding elemen yang disambung, berkorelasi terhadap atau bertujuan untuk menyediakan perilaku kegagalan yang non-daktil atau kegagalannya tidak bersifat mendadak, kira-kira seperti itu. Baik, kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu adalah sambungan las atau welding, di mana pengertiannya merupakan proses penyambungan logam, bisa juga non-logam, dengan membuat bagian yang disambung itu melebur, atau coalescence, menjadi satu kesatuan dengan menggunakan salah satu dari beberapa cara berikut. Yang pertama adalah memanasi dengan temperatur tinggi atau temperatur tertentu dengan atau tanpa tambahan tekanan. Lalu yang kedua adalah memberi tekanan saja tanpa adanya pemanasan, atau yang ketiga yaitu dengan atau tanpa bahan pengisi atau bahan penyambung. Dari beberapa jenis las yang telah disebutkan, arch welding merupakan las yang paling banyak digunakan di industri. Arch welding merupakan teknik las yang menggunakan busur listrik atau arc sebagai sumber panas untuk melebur bagian logam yang akan disambung misalnya. Ini berdasarkan US Army 93 ada beberapa teknik pengelasan yang disajikan sebagai berikut ini. Las busur tipe SMAW atau shielded metal arch welding, ini merupakan salah satu bagian dari arch welding yang telah disebutkan pada slide sebelumnya, merupakan tipe paling sederhana dan dapat dikerjakan secara manual
Namun untuk mendapatkan hasil pengelasan yang baik dibutuhkan operator yang ahli. Pengerjaannya hanya memerlukan kawat las atau elektrode begitu, mesin las, pembangkit listrik, dan aksesoris pelengkap. Sehingga sistem ini bersifat portable dan cocok digunakan pada pekerjaan konstruksi. Skema peralatan las busur listrik tipe SMAW kira-kira sebagai berikut ini. Ini banyak sekali digunakan pada bengkel-bengkel besi, bengkel-bengkel las yang ada di Indonesia. Lalu las busur tipe SMAW ini membutuhkan kawat las atau elektrode untuk pengelasan. Dengan las busur listrik tipe SMAW terdiri dari maksudnya kawat lasnya terdiri dari batang logam pengisi atau penyambung yang dibungkus oleh cairan kimia atau flux. Kawat las elektrode disebut juga sebagai kawat las terbungkus. Umumnya memiliki panjang sekitar 9 sampai dengan 18 inch dengan diameter 3/32 sampai dengan 3/8 inch. Kira-kira seperti ini beberapa kawat las untuk las busur listrik tipe SMAW yang beredar di pasaran. Kekuatan sambungan ditentukan oleh bagian terlemahnya atau elemen yang disambung atau alat sambungnya. Ada dua kemungkinan ya. Nah, untuk itu dalam pemilihan kawat las atau elektrode harus mempertimbangkan kekuatan dari elemen yang akan disambung. Logam pengisi harus lebih kuat dibanding logam yang akan disambung, sehingga di pasaran tersedia beberapa tipe las atau elektrode. Contoh spesifikasi kawat las atau elektrode disajikan sebagai berikut ini. Ada beberapa mutu, misal Austrac 24 kode tersebut untuk kecepatan las tinggi memiliki F-yield 416 MPa. Atau Austrac 18TC ini memiliki FY hingga 530 MPa. Untuk itu sesuaikan dengan kebutuhan di mana mutu dari kawat las ini harus lebih tinggi dibanding mutu profil baja yang disambung. Pemilihan kawat las atau elektrode selain dipengaruhi oleh kekuatannya juga dipengaruhi oleh posisi pengelasan yang akan dikerjakan. Dapat dilihat pada petunjuk penggunaan. Nah, mutu pengelasan sangat ditentukan oleh proses pengerjaannya yang dipengaruhi oleh keahlian dari tenaga kerja. Sehingga pengerjaan las tidak cocok untuk digunakan di lapangan. Untuk itu disarankan untuk dikerjakan di bengkel kerja atau workshop. Nah, jenis las berdasarkan pengerjaannya. Las busur listrik tipe SMAW dapat digunakan untuk menyambung berbagai jenis logam, seperti baja karbon, paduan atau alloy, stainless steel, besi tuang, aluminium, tembaga, ataupun nikel. Las dianggap sebagai metode penyambungan baja yang relatif sempurna karena tidak ada pengurangan luas penampang ataupun pengurangan mutu material. Misal untuk penyambungan baja A36 di mana memiliki F-yield 240 MPa digunakan logam pengisi kawat las dengan mutu lebih tinggi. Katakanlah FY 440 MPa sehingga kekuatan sambungan akan ditentukan oleh elemen yang disambung yang memiliki F-yield yang lebih rendah. Jenis las berdasarkan pengerjaannya jika ditinjau dari segi kekuatannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu las tumpul atau butt weld dan las sudut atau fillet weld. Las tumpul atau butt weld dikerjakan pada bagian penampang langsung sehingga kedua ujung elemen melebur dan tersambung menjadi satu kesatuan. Pada kondisi tertentu, karena penetrasi las pada logam terbatas, maka pada plat dengan tebal lebih dari 5 mili perlu dilakukan pekerjaan persiapan untuk membuat alur atau bevel berbentuk U ataupun V. Nah, kira-kira seperti ini ilustrasi untuk las tumpul atau butt weld dan las sudut atau fillet weld. Tidak semua elemen yang disambung dapat ditempatkan sebidang sehingga las tumpul atau butt weld tidak dapat digunakan. Untuk itu digunakan las sudut atau fillet weld sebagai alternatif. Kekuatan nominal sambungan dengan las sudut cukup bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh posisi las sudut yang berada di bagian luar penampang dengan ketebalan yang bervariasi pula. Sehingga sebelum dikerjakan perlu dilakukan hitungan atau perencanaan kebutuhan tebal las. Ukuran las dan tebal plat terkecil yang dilas akan mempengaruhi proses pendinginannya. Jika ketebalan las terlalu kecil, maka bisa saja terjadi pendinginan secara cepat yang menyebabkan material baja menjadi lebih ketas atau brittle.
Nah, dalam SNI 2015 ditetapkan ukuran minimum las sudut untuk ketebalan plat tertentu yang akan disambung, yaitu sebagai berikut ini. Lalu berikutnya adalah perencanaan sambungan las. Berbagai uji eksperimental menunjukkan bahwa kinerja sambungan las sangat baik dan dapat menyediakan kekuatan yang sama dengan elemen utuh atau tanpa sambungan. Untuk mencapai hal ini, pengerjaan harus dilakukan oleh tenaga ahli yang hasil kerjanya baik dan dapat dipastikan bahwa elemen-elemen tersambung sesuai dengan rencana dan tidak terjadi retak-retak pada elemen ataupun pada hasil-hasil pengelasan akibat perbedaan suhu. Pengelasan menggunakan las sudut akan sangat bervariasi sehingga perlu direncanakan terlebih dahulu tebal dan panjang pengelasan yang dibutuhkan. Agar sambungan las dapat sekuat elemen yang disambung, maka harus disediakan las sudut dengan tinggi minimum 0,75 tebal elemen yang disambung. Prinsip perencanaan las cukup sederhana. Tegangan geser yang terjadi, atau di mana nilainya adalah gaya yang terjadi, dibagi dengan panjang pengelasan dikalikan tebal pengelasan. Nilainya harus lebih kecil dibanding dengan tegangan geser izin atau tow izin yang terjadi. Dan umumnya mengacu pada konsep perencanaan elastis berdasarkan beban kerja tanpa faktor beban atau ASD, Allowable Stress Design. Kira-kira seperti ini jika kita memiliki plat tegak dan plat datar seperti ini dan membentuk profil T. Plat tersebut ditarik ke kanan yang sisi atas atau plat atas dan ditarik ke kiri untuk plat yang bawah, maka tegangan geser yang terjadi harus mampu ditahan oleh las sudut yang berwarna hijau, yang mana nilainya merupakan tebal pengelasan dikalikan panjangnya. Kuat nominal las sudut pada konsep perencanaan LRFD adalah sebagai berikut. VRN harus lebih besar dari PU, di mana RN sendiri adalah FNW dikalikan AWE. Di mana V merupakan faktor reduksi kekuatan diambil 0,75, AWE nilainya adalah T dikalikan dengan L, tebal las dikalikan panjang las, FNW nilainya adalah 0,6 dikalikan FE double X, atau kuat tarik kawat las yang mengikuti kode yang ada di tabel di sebelah kanannya. Baik, kita coba contoh kasus perencanaan las, di mana contoh ini merupakan las sudut yang mengalami geser pada arah longitudinal. Sebuah plat dengan lebar 400 mili dan tebal 6 mili. Ini ya, platnya adalah sebagai berikut. Disambung ke plat dengan tebal 10 mili menggunakan las sudut. Ini ada tebal ada plat ya di belakangnya ini. Jadi ini ada plat disambung dengan plat tersebut yang memiliki tebal 10 mili. Lalu material baja yang digunakan untuk profil maupun plat tersebut adalah 250 MPa dan kita disediakan elektrode las dengan kode E70XX. Dan terlihat di sini pengelasannya adalah ada 3 sisi ini, ada 2, 1 dan 2, di mana tebalnya adalah 4 mm dan panjangnya adalah 700 mm. Kita diminta untuk memeriksa kekuatan sambungan dari las tersebut. Nah, pada sistem sambungan tadi terdapat gaya yang bekerja yaitu gaya tarik 120 kN akibat beban mati dan 360 kN akibat beban hidup. Solusinya adalah sebagai berikut. Pertama, tentukan dulu properti material baja yang digunakan. FY-nya tadi diketahui 250 MPa, FU-nya adalah 410 MPa. Lalu modulus elastisnya adalah 200.000 MPa. Ukuran plat yang disambung adalah 400 x 6 mili. Elektrode lasnya untuk kode FE 70XX itu adalah 482 MPa. Gaya tarik yang bekerja adalah 220 dan 360 kN. Dengan prinsip desain LRFD atau DFBK, kita gunakan faktor beban 1,2 dead load plus 1,6 live load diperoleh 720 kN. Ini adalah gaya tarik yang akan kita gunakan di dalam analisis. Lalu ukuran las maksimum dan minimum. Karena tebal plat yang overlap adalah 6 mili, maka ukuran las maksimum yang dapat digunakan tanpa ketentuan khusus dalam pasal J2 2B adalah 4 mili
yang dapat dipasang dalam posisi horizontal. Kemudian berdasarkan SNI 1729 dalam tabel C2.4, ukuran minimum las sudut berdasarkan ketebalan plat 6 mili adalah 3 mili. Selanjutnya kita akan menghitung panjang las yang dibutuhkan. Kekuatan las nominal per milimeter panjang ditentukan oleh pasal J2 4A, di mana digunakan tebal tadi 4 mili, lalu FNW nilainya adalah 0,6 FE XX, sehingga diperoleh 289,2 MPa, dan Rn FNW dikalikan W per akar 2, ketemulah 0,818 kN per milimeter. Nah, dengan metode DFBK kita bisa menghitung panjang pengelasan yang dibutuhkan adalah PU dibagi dengan VRN, yaitu 1173,621 mm. Karena dipasang di kedua sisi ya tadi, kiri dan kanan, maka bisa diambil sebesar 600 mm setiap sisinya. Kemudian ini untuk metode ASD tidak perlu kita bahas. Berdasarkan pasal J22B untuk las sudut yang hanya dipasang dalam arah longitudinal pada plat yang mengalami tarik, panjang masing-masing las sudut tidak boleh lebih kecil daripada jarak tegak lurus antar kedua sisi las. LW tadi pengelasannya 600 mili, BP-nya adalah 400 mili. Oke, sudah terpenuhi. Kemudian berdasarkan pasal J22B, periksa rasio panjang terhadap ukuran las karena merupakan las sudut yang dibebani pada bagian ujungnya. LW per W adalah 150 dan dia sudah lebih besar dari 100, yaitu syaratnya. Artinya apa yang kita hitung sudah bisa dikatakan aman. Lalu ada syarat kembali, sehingga persamaan J21 harus diaplikasikan dan panjang las meningkat karena nilai beta akan mereduksi kekuatan yang tersedia. Coba menggunakan panjang las LW 700, ketemulah LW per W adalah 175, nilainya lebih besar dari 100. Lalu untuk rasio ini betanya adalah kurang dari 1, yaitu 0,85. Pemeriksaan ulang kekuatan las yang direduksi, ketemulah 973,398 kN. Dengan DFBK dicek kembali VRN 730 dan nilainya lebih besar dari PU 720 kN. Artinya desain yang kita gunakan aman dengan panjang pengelasan 700 mili. Baik, saya kira cukup kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.